Video ini akan membahas mengenai cara menurunkan fungsi implisit. Sebelum kita mulai ke contoh soal, jadi ada dua buah fungsi yang biasa kita gunakan dalam perhitungan matematis atau mungkin kita operasikan. Dua fungsi itu adalah yang pertama yaitu fungsi eksplisit dan yang kedua adalah fungsi implisit. Ciri dari fungsi eksplisit biasanya adalah kita dapat memisahkan variabel bebas dan variabel terikat ke dalam dua ruas yang berbeda. Ya, contohnya misalkan Y sama dengan sin 3X ditambah dengan 2X kuadrat. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk variabel terikatnya yaitu variabel Y ada di ruas sebelah kiri. Sementara variabel bebasnya yaitu variabel X berkumpul di ruas sebelah kanan. Dan untuk fungsi eksplisit ini kita sering bahas di video-video sebelumnya ya atau mungkin di mata kuliah lain, di mana cara mencari turunan pertama atau Y aksen dari fungsi yang berbentuk seperti ini caranya sangat mudah ya, ataupun kita mau cari turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya, caranya cukup mudah. Nah, sementara untuk fungsi implisit, cirinya biasanya adalah kita sulit untuk memisahkan antara variabel bebas dan variabel terikat menjadi dua ruas yang berbeda. Contoh fungsinya adalah X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 kurangi 9X kalikan Y sama dengan 0. Ya, di sini saya akan coba pisahkan variabel Y dan variabel X ke dalam ruas yang berbeda. Untuk ruas sebelah kiri, Y pangkat 3 kurangi 9XY, dan untuk ruas sebelah kanan, X pangkat 3 di sini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif X pangkat 3. Kemudian kita faktorkan menjadi Y kalikan Y kuadrat kurangi 9X sama dengan negatif X pangkat 3. Sehingga di ruas sebelah kanan kita peroleh negatif X pangkat 3 dibagi Y kuadrat kurangi 9X. Di sini kita bisa lihat untuk ruas sebelah kiri sudah variabel Y saja, sementara untuk ruas sebelah kanan masih ada variabel Y dan X. Jadi inilah contoh fungsi implisit. Selain contoh ini juga misalkan di sini ada persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 berjari-jari 5 yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita buat Y kuadrat sama dengan 25 kurangi X kuadrat. Dan terakhir Y sama dengan plus minus akar 25 kurangi X kuadrat. Dari fungsi ini jika kita memilih satu nilai X maka di sini kita akan memperoleh dua nilai Y karena ada tanda plus minus. Karena satu nilai X menghasilkan nilai Y yang berbeda, ini juga termasuk salah satu ciri fungsi implisit. Oke, kita langsung bahas contoh atau latihan soal. Di sebelah kiri saya punya 4 latihan soal untuk dibahas. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 4 ini semua adalah fungsi implisit dan kita diminta menentukan dy dx-nya atau turunan pertama ya, atau biasa kita menuliskannya menjadi Y aksen juga boleh. Untuk nomor 1 kita turunkan ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Kita turunkan terhadap variabel bebasnya yaitu variabel X. Jadi di sini turunan pertama terhadap variabel X dari fungsi X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 kurangi 9XY. Kemudian untuk ruas kanan turunan pertama untuk konstanta 0. Ya, kita turunkan satu persatu setiap sukunya ya. Jadi untuk X pangkat 3 kita turunkan terhadap X, turunannya adalah 3X kuadrat. Kemudian Y pangkat 3 kita turunkan terhadap X. Jadi Y di sini karena Y adalah variabel terikat, sebetulnya Y itu bergantung pada X. Seperti ini. Jadi ketika diturunkan caranya sama seperti ketika kita menurunkan variabel X. Turunannya adalah 3Y kuadrat. Tapi karena Y adalah variabel terikat, maka di sini kita harus mengalihkan dengan Y aksen. Ya, jadi di sini kita kalikan dengan
dy dx atau y aksen. Kurangi dengan 9 dikalikan turunan x kalikan y. Ya, untuk x kali y, ya kalau kita uraikan bentuknya ini adalah x kalikan yx. Kita bisa lihat bentuk ini adalah bentuk perkalian dua buah fungsi, sehingga untuk menurunkannya kita harus menggunakan aturan perkalian. Jadi di sini kita tulis u-nya adalah x, v-nya adalah y. Kemudian u aksennya 1, v aksennya adalah y aksen atau dy dx. Kemudian kita masukkan ke rumus perkalian yang biasa kita gunakan pada saat mencari turunan atau yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi rumusnya adalah u aksen v kalikan u v aksen ya. Jadi ini u aksen v yaitu y ditambah u v aksen x kalikan dy dx. Sama dengan untuk ruas kanan, turunan pertama dari konstanta 0, ya 0 ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat tambah 3y kuadrat dy dx. Kemudian untuk 9-nya kita distributif ke dalam, jadi negatif 9y kurangi negatif x kalikan dy dx. Sama dengan 0. Selanjutnya kita kumpulkan suku yang mengandung dy dx di sebelah kiri. Jadi 3y kuadrat dy dx kurangi x dy dx. Sementara untuk yang lainnya yang tidak mengandung dy dx kita pindahkan ke ruas kanan. Di sini ada negatif 9y dan 3x kuadrat, kita pindahkan ke kanan menjadi 9y kurangi 3x kuadrat. Kemudian untuk ruas kiri kita buat menjadi faktor, jadi dy dx kalikan 3y kuadrat kurangi x sama dengan 9y kurangi 3x kuadrat. Terakhir kita peroleh hasil akhirnya yaitu dy dx sama dengan 9y kurangi 3x kuadrat per 3y kuadrat kurangi x. Lanjut contoh soal kedua, kita turunkan untuk ruas kirinya yaitu x kuadrat y ditambah xy kuadrat sama dengan turunan dari konstanta 6. Ya, untuk x kuadrat y ini adalah perkalian bentuknya, jadi kita harus buat ke dalam u kalikan v. Untuk u-nya adalah x kuadrat, v-nya y, kemudian u aksennya 2x, dan v aksennya adalah y aksen atau dy dx. Untuk xy kuadrat bentuknya juga perkalian, kita buat juga ke dalam bentuk u kalikan v, yaitu u-nya x dan v-nya y kuadrat. U aksennya adalah 1 dan v aksennya adalah 2y. Jangan lupa kita kalikan dengan dy dx, karena di sini kita sedang menurunkan variabel y terhadap x. Jadi untuk turunannya kita masukkan ke rumus u aksen v 2xy ditambah u v aksen x kuadrat dy dx ditambah untuk turunan xy kuadrat juga sama u aksen v atau y kuadrat ditambah u v aksen 2xy dy dx sama dengan turunan dari konstanta 6 adalah 0. Seperti biasa kita kumpulkan suku yang mengandung dy dx di ruas sebelah kiri. Jadi ini x kuadrat dy dx tambah 2xy dy dx sama dengan negatif 2xy kurangi y kuadrat. Kita keluarkan dy dx-nya sehingga di dalam kurung tersisa x kuadrat tambah 2xy. Terakhir kita peroleh hasilnya yaitu dy dx sama dengan negatif 2xy kurangi y kuadrat dibagi dengan x kuadrat tambah 2xy. Soal yang ketiga, turunan dari x pangkat 4 tambah sin y sama dengan untuk ruas sebelah kanannya adalah x pangkat 3 y kuadrat. Di sini untuk ruas sebelah kanan ada bentuk perkalian ya, x pangkat 3 kalikan y kuadrat. Jadi kita buat u-nya adalah x pangkat 3, v-nya y kuadrat, kemudian u aksennya 3x kuadrat, v aksennya adalah 2y kalikan dy dx. Langsung saja kita turunkan untuk x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3 ditambah turunan dari sin y. Jadi trigonometri sin turunannya adalah cos y. Tapi jangan lupa di sini kita kalikan dengan turunan sudutnya. Jadi ini masuk ke materi aturan rantai yang ada di video sebelumnya. Jadi turunan sin y adalah cos y, kemudian kita kalikan dengan turunan sudutnya yaitu dy dx. Sama dengan turunan ruas kanan adalah bentuk perkalian ya, jadi rumusnya u aksen v
3x kuadrat y kuadrat tambah u V aksen 2x pangkat 3y dy dx. Kita kumpulkan yang mengandung dy dx di sebelah kiri. Terakhir, kita dapatkan hasilnya dy dx sama dengan 3x kuadrat y kuadrat kurangi 4x pangkat 3 per cos y kurangi 2x pangkat 3y. Lanjut ke soal yang keempat, turunan dari y kuadrat. Kemudian untuk ruas kanannya adalah turunan dari x kuadrat tambah sin xy. Ya, y kuadrat turunannya adalah 2y, kemudian kita kalikan dengan dy dx. Sama dengan turunan x kuadrat adalah 2x, ditambah turunan sin xy. Turunan sin adalah cos xy. Kemudian jangan lupa kita kalikan dengan turunan sudutnya, di mana sudutnya ini adalah xy. Jadi di sini kalikan dengan turunan dari xy. Untuk xy sendiri karena bentuknya adalah perkalian, jadi harus kita buat ke dalam u dan v lagi ya. U-nya adalah x, v-nya y, u aksen sama dengan 1 dan v aksen sama dengan dy dx. Ya, untuk xy atau sudutnya turunannya adalah u aksen v, y ditambah u v aksen x dy dx. Karena bentuk di sebelah kanan belum sederhana, ini masih ada yang bisa kita distributif ya. Jadi 2x ditambah kemudian cos xy kalikan y menjadi y cos xy ditambah x dy dx kalikan cos xy. Kita kumpulkan dy dx di ruas sebelah kiri. Untuk ruas kanan tersisa 2x tambah y cos xy. Sehingga untuk hasil akhirnya dy dx kita peroleh 2x tambah y cos xy dibagi 2y kurangi x cos xy. Soal terakhir yang akan kita bahas di sini adalah mencari turunan kedua ya, dari 2x pangkat 3 kurangi 3y kuadrat sama dengan 8. Langkahnya sama, berarti kita harus mencari turunan pertamanya dulu. Ya, kita cari turunan pertamanya dulu, yaitu turunan dari 2x pangkat 3 kurangi 3y kuadrat sama dengan turunan dari 8. Turunan dari 2x pangkat 3 yaitu 6x pangkat 2 kurangi turunan dari 3y kuadrat ya, 6y kalikan dy dx. Untuk ruas kanan turunan dari konstanta 8 sama dengan 0. Kemudian kita buat seperti ini. Sehingga kita peroleh dy dx sama dengan 6x kuadrat dibagi 6y, di mana 6-nya saling menghabiskan sehingga tersisa x kuadrat dibagi y. Jadi kita dapatkan dy dx atau di sini kita tulisi aksen, ini adalah x kuadrat dibagi y. Dari turunan pertama ini kita bisa mencari turunan kedua ya. Jadi kita turunkan lagi terhadap x. Ya, seperti ini. Y aksen atau turunan pertama dari y kita turunkan lagi, berarti kita akan peroleh y double aksen ya, atau turunan kedua. Kemudian turunan dari x kuadrat y ini juga bentuk pembagian, jadi u-nya adalah x kuadrat, v-nya adalah y. U aksennya adalah 2x, v-nya dy dx. Jadi untuk y aksen turunannya adalah y double aksen. Kemudian untuk x kuadrat per y rumusnya itu u aksen v kurangi u v aksen dibagi v kuadrat ya. Kita masukkan ke rumusnya. Jadi u aksen v adalah 2xy kurangi u v aksen x kuadrat dy dx dibagi dengan v kuadrat yaitu y kuadrat. Kita dapatkan y double aksen sama dengan 2xy kurangi x kuadrat. Karena di sini ada dy dx, kemudian kita juga punya dy dx-nya atau y aksennya yaitu x kuadrat y, maka ini kita bisa ganti menjadi x kuadrat per y dibagi dengan y kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 2xy min x pangkat 4 per y dibagi dengan y kuadrat. Lebih sederhananya lagi, hasilnya adalah 2x per y kurangi x pangkat 4 dibagi y pangkat 3 ya. Ini bentuk lebih sederhana, tapi kalau mau sampai sini juga sudah betul ya. Tentu saja kita tambahkan syarat bahwa y-nya tidak sama dengan 0.
Ya, sekian untuk video pembahasan mengenai cara mencari turunan dari fungsi implisit. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya masih di seri kuliah kalkulus.